Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Siti Nur Fadila dengan NPM 12.02023.097. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai dalil-dalil tentang ijaroh dalam Al-Quran dan hadis. Ijaroh dalam Islam merupakan akad pemanfaatan jasa atau manfaat suatu barang dengan imbalan tertentu. Konsep ijaroh menjadi dasar dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti sewa-menyewa dan pemberian upah kepada pekerja. Oleh karena itu, Islam mengatur dengan jelas mengenai keadilan dalam memberikan upah serta kewajiban untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Dalil pertama mengenai ijaroh terdapat dalam Quran surat At-Talaq ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apabila mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang yang memberikan jasa berhak mendapatkan imbalan atas pekerjaannya. Dalam konteks ayat ini, seorang ibu yang menyusui anak setelah perceraian tetap berhak memperoleh upah dari ayah anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai tenaga dan jasa seseorang. Dalil kedua terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ayat ini menegaskan bahwa setiap perjanjian atau akad harus dipenuhi. Dalam konteks ijaroh, apabila sudah terjadi kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja mengenai pekerjaan dan upahnya, maka kedua belah pihak wajib melaksanakan kewajibannya dengan jujur dan juga adil. Selain dari Al-Quran, konsep ijaroh juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis ini mengajarkan bahwa hak pekerja harus diberikan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja. Selain itu juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi, yaitu yang artinya, kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat atau perjanjian yang mereka buat. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap kesepakatan atau akad harus dihormati dan dipenuhi. Hal ini berarti perjanjian antara pemberi kerja dan pekerja harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Dari ayat dan hadis tersebut, dapat kita pahami bahwa Islam sangat menekankan keadilan dalam hubungan kerja. Setiap jasa yang diberikan seseorang harus dihargai dengan upah yang layak, dan setiap perjanjian harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, konsep ijaroh menjadi salah satu bentuk muamalah yang penting dalam kehidupan ekonomi umat Islam hingga saat ini, karena mengajarkan tentang keadilan, kejujuran, dan juga tanggung jawab dalam setiap transaksi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.